ball watching. Ya, Nah itu sedikit itu yang kemarin. Ya, itu terkait juga dengan ketahanan daya tahan fisik. Itu juga yang jadi persoalan ya. Kan kalau kita lihat secara menyeluruh kekuatan fisik anak-anak itu menurun drastis. Ya, berbeda dengan maksimal waktu lawan Korea itu mereka bisa sanggup bisa sepanjang sejarah nih. Ini bukan nostalgia ya. Jadi ini sejarah. Jadi kan apa-apa harus ada sejarahnya kalau nggak bisa. Jadi jangan dianggap ini kita ya ini historinya. Ya adu penalti itu pemain nasional yang bisa ngegolin nendang 12 masukin 11 cuma ini. Sebelumnya nggak bisa. Nendang 5 3 masuk 2 nggak masuk. Tambah lagi 5 3 2 masuk 3 nggak masuk. Ini kan faktual bukan apa ya kita harus punya gambaran untuk bisa menampak ke depan. Jadi menurut saya apapun hasil yang akan dicapai oleh anak-anak nanti, menurut saya ini udah the best. Pencapaian yang maksimal. Karena, ya maksimal. Ini udah menurut saya ini semifinal ini bonus ya. Sampai ke sekarang ini sedang menjalankan bonus. Jadi kalau bonus tuh udah kita nikmatin aja bagaimanapun. Besar kecilnya bergantung gitu. Nah besar kecil ini saya maksud bisa atau tidaknya gitu. Jadi saya kira memang persoalan fundamental di bangsa kita ini adalah kekuatan fisik. Nah orang kita ini kan terbesar di dunia melangkah itu kalau saya nggak salah Hong Kong itu berapa belas ribu langkah sehari. Kita bayangin anak-anak kita cari daily nih bagaimana latihan fisik di tim nasional nggak ada. Makanya ketika orang mengenangkan latihan fisik orang bertanya lu pelatih bola apa pelatih fisik gitu. Padahal itu penting. Karena sehebat apapun, kalau fisik kita kurang, ilmunya habis sudah. Lemah udah Bang. Iya, itu mau teknik bagus kayak apa kalau fisik kita nggak bisa. Iya, itu kayak petinju. Mau sehebat apapun speed and powernya, begitu fisiknya hilang, ya powernya nggak ada lagi, speednya nggak ada lagi. Itu Krep. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Eli, saya setuju semua karena bagaimanapun Eli pemain. Jadi dia tahu tuh apa kombinasinya. Nah kita nih wartawan kan omong-omong aja nih dari luar. Wah begini gitu. Nah, giliran suruh main kita juga punya keterbatasan gitu. Nah jadi saya kira kritik itu penting, kritisi itu penting, tapi kok dengki janganlah. Gitu. Nah yang sayangnya nih ada beberapa pihak yang dengki. Dengki itu kan pokoknya gue nggak suka. Lu mau apa aja, gue nggak mau gitu. Itu dengki namanya. Jadi saya kira tim ini harus dikritik. Bukan enggak. Kenapa? Karena masih punya umur baru 22 masih 5-6 tahun ke depan. Kalau mereka di sini udah kesenangan. Nah ini juga nih flashback kita. Begitu kita menang dari Korea, sanjungannya kelebihan. Ini anak-anak muda nih disanjung, orang tua aja disanjung lewat, bagaimana lagi anak-anak muda gitu. Nah itu sebabnya makanya saya bilang sayang tuh kemarin itu mestinya HP dilarang. Karena dengan begitu dia nggak bisa lihat perkembangan gitu. Nggak salah. Jangan star syndrome. Nah, itu yang saya takut terjadi pada Marcelino dan pada Witan, star syndrome. Itu yang memberat. Bayangkan Marcelino bisa umpan dia shooting. Bisa diumpan dia masih ngutak-ngutuk sama dengan Witan. Ya, gol indahnya dia itu waktu lawan Yordania. Itu yang dia pressing tuh. Iya, itu meskipun jauh di bawah golnya Widodo Saputra yang pakai salto. Ya kan? Tetapi itu aja udah membuat dia ngerasa I am the star, I am the best gitu kan. Itu yang bahaya gitu. Nah, ini kita harapkan anak-anak ini bisa segera memperbaiki mental mereka gitu ya. Jangan lagi tutup HP gitu. Itu selamat deh kalau tutup HP. Kalau enggak dia baca lagi. Wah, kan banyak bener tuh yang bilang dia begini. Kan akhirnya dia ngerasa aduh kok gue gitu. Itu yang membuat akhirnya ilmunya dia skillnya dia tuh nggak balik gitu. Itu yang kita takut gitu. Oke. Bang Eli, gimana melihat pertandingan nanti kita tanpa diperkuat lini belakang kita Rizky Ridho yang masih terkena akumulasi dan juga Justin Hamner yang sudah kembali ke klubnya. Nah ini gimana Bung Eli melihatnya dengan absennya dua pemain ini apakah juga sudah pasti akan mengurangi lini kekuatan belakang kita
Nah, Walaupun kita tahu nih, kita ada Dewangga yang sudah hadir kan, udah dipastikan datang dan akan berusaha mendatangkan Elkan Bagot dan Justin Hubner juga akan di lobby mungkin. Ya, katanya Bagot malah udah terbang. Iya. Katanya itu. Langsung sana. Ya, dari udah Ipswich. terbang. Karena Dari dia sebenarnya Ipswich dia lebih- udah ya. terbang katanya. Nah, gimana? Iya, kalau melihat oke lah itu mereka akan dipanggil, ya kan. Tetapi sekali lagi bahwa tim ini butuh satu kekompakan. Kan dia baru nyampe nih. Dia kan baru nyampe. Ya, kita belum tahu latihannya berapa lama untuk menyesuaikan. Nah, tapi kita berharap sih kedatangannya mereka itu bisa mengangkat tim, ya kan, mengangkat tim dan buat untuk di pertahanan. Karena terus terang dengan kemarin dengan tidak hadirnya Ridho kena kartu, ya kan, itu terus terang berpengaruh sekali, ya. Dan sekarang pun ya kita berpikir bahwa untuk lawan tim ini Afrika ini terus terang ya bagaimanapun terus antisipasi di dalam bermain, ya kan, kemudian mereka punya kecepatan, kemudian di situ kan ada namanya wall pass, kemudian angkatnya bola karena di sana kan udah tinggi-tinggi. Di situ yang mesti tepat pemain-pemain kita mesti antisipasi. Waspadai bola-bola crossing, bola-bola long pass. Karena kan kita lihat sendiri dengan tim yang ada ini, mereka ini banyak main di Eropa, yang dengan sendirinya pasti punya kemampuan. Ya itu yang mesti sekarang ini kita antisipasi, ya kan, ya kan, terutama jangan sekali-sekali saat ini jangan kasih jarak dengan mereka, kan, jangan kasih jarak sama mereka. Kalaupun nanti ini sampai ada jarak, main kita kasih jarak ke mereka agak kesulitan, karena secara kualitas mereka punya semua lah, punya tim semua. Saya rasa sih itu.